PDI Perjuangan itu pernah menyatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sama di tingkat nasional untuk Partai Demokrat. Dan itu masih terngiang-ngiang di telinga kami, sehingga kami pun terkejut kalau ada tiba-tiba nama AHY masuk dalam nominasi untuk cawapresnya Ganjar. Sudah punya kerjasama dengan yang lain atau sudah berpikir dengan yang lain, karenanya memang ini kan masih sangat terbuka. Jadi kita lihat dulu, kita cermati nama-nama yang memang sudah masuk di radar PDI Perjuangan untuk menjadi bacawa presnya calon presiden PDI Perjuangan. Yang keempat ingin saya tegaskan bahwa kami pun Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dan mendukung Anies menjadi capres. Nah, kami sedang menggodok siapa cawapresnya. Menurut saya penyebutan AHY sebagai cawapres Ganjar itu too good to be true. Terlalu berat. Tetapi too good to be true. Tetapi ya pasti ada maksud ya. Kenapa Mbak Puan menyebut nama AHY di antara 9 nama yang lain? Nah, saya menduga ada perubahan strategi yang cantik dari PD Perjuangan, terutama setelah Rakernas PD Perjuangan kemarin. Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Anies Baswedan untuk calon presiden mereka. Anies Baswedan sudah buntu, kibarkan bendera putih di Pilpres 2024. Anies Baswedan di berbagai rilis lembaga survei elektabilitasnya terus anjlok. Dan kelihatannya semakin kesini, prediksi itu semakin mendekati kenyataan. Melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Lingkaran elit kader partai pengusungnya Nasdem terlibat korupsi 8,5 triliun. Surya Paloh semakin ketakutan. Dugaan tali temali skandal korupsinya bakal dibuka. Dalam konteks penegakan hukum iya, pasti ada bukti formil maupun material. Ciplate ada bukti, ada audit dari BPKP. Kemungkinan Syahrul Yassin Limpo juga kan sudah ditingkatkan ya ke penyidikan. Kelihatannya juga, mohon maaf, kelihatannya akan persis sama. Kelihatannya arahnya ke tersangka, kelihatannya saya tidak menduga-duga ya. Partai Demokrat dan PKS sama-sama memaksa kadernya AHY dan Ahyar ingin menjadi cawapres Anies. Jika saja Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka, Partai Demokrat dan PKS. Padahal bagi Surya Paloh, AHY dan Ahyar tidak layak jual. Kegalauan AHY yang tak kunjung dideklarasikan Nasdem sebagai cawapres Anies Baswedan akhirnya ditangkap oleh elit-elit partai politik PDIP. Maka AHY dikasih iming-iming menjadi cawapresnya Mas Ganjar Pranowo melalui Puan Maharani. Sudah punya kerjasama dengan yang lain atau sudah berpikir dengan yang lain, karenanya memang ini kan masih sangat terbuka. Jadi kita lihat dulu, kita cermati nama-nama yang memang sudah masuk di radar PDI Perjuangan untuk menjadi bacawa presnya calon presiden PDI Perjuangan. Nama AHY diumumkan sebagai daftar kesekian sebagai nominasi cawapres Mas Ganjar Pranowo. SBY dan AHY gembira mendengarnya. Seperti anak SD yang baru lulus nih bos, dan diterima di sekolah negeri. Hatinya berbunga-bunga sampai mengubur suara Denny Indrayana yang terus berkuar-kuar menyerang pemerintahan Joko Widodo. Yang saya tahu, karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Saya kira bagus itu untuk mewujudkan soliditas persatuan Indonesia. Kan pilihan pilpres boleh beda, pengusungnya boleh beda, tetapi kan bukan berarti harus berpecah belah. Efek dari kerjasama politik yang begitu banyak ingin dirangkul oleh PDIP, tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di pilpres. Padahal jika SBY dan AHY jeli, AHY sebenarnya sedang dipermalukan oleh PDIP. Masa iya
Sekelas Ketua Umum Partai Demokrat AHY kok hanya disambut oleh Wakil Ketua Umum PDIP Puan Maharani? Mestinya kan Ketua Umum ditemui Ketua Umum. Inilah strategi hebat PDIP. Nah, ini sebetulnya nggak cukup Mas AHY dengan Mbak Puan. Itu harus Pak SBY dengan Ibu Mega. Okay. Baru itu top. Di mana pada akhirnya Partai Demokrat AHY memutus hubungan dengan Nasdem, lalu merapat hubungan ke PDIP atau nantinya ke Gerindra setelah AHY berhayal jadi cawapres Mas Ganjar atau Pak Prabowo, yang ternyata AHY hanya di PHP-in mereka semua saja. Kegalauan AHY yang tak kunjung dideklarasikan Nasdem sebagai cawapresnya ditangkap oleh elit-elit politik PDIP, maka AHY dikasih iming-iming jadi cawapresnya. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan selain akan kekurangan dukungan dari partai-partai pengusungnya, juga akan kehilangan bohir-bohirnya, kecuali Yusuf Kala. Disebut kekurangan dukungan partai, karena Nasdem sampai saat kini juga tidak dapat memutuskan partai politik mana yang sudah bergabung dengannya. Kalau PDIP bersama Capres Ganjar Pranowo sudah jelas, partai-partai pendukungnya siapa saja. Bahkan setelah PPP, PAN, dan Perindo juga menyatakan dukungannya ke Capres Ganjar Pranowo dan menyatakan kemauan kerjasamanya dengan PDIP. Anies Baswedan terancam hilang dari peredaran bursa Capres 2024. Dan itu bukan karena nama Anies telah berusaha dihilangkan oleh Presiden Jokowi dan PDI, melainkan karena kecerobohan Anies sendiri, Surya Paloh, dan Nasdem beserta koalisi jadi-jadiannya sendiri. AHY yang sangat kekanak-kanakan, pokoknya ingin jadi capres atau cawapres oleh PPO-nya sendiri. Ternyata masih belum cukup umur dan dewasa dalam berpolitiknya. Makanya AHY tak layak untuk dijual. AHY pun mulai ngambek, dan melalui Andi Arief, Partai Demokrat mengancam Nasdem agar segera mendeklarasikan cawapresnya. Kalau tidak, maka Partai Demokrat akan berpikir ulang untuk mendukung Anies. Nasdem marah, kader-kadernya mulai marah karena terus ditekan oleh gerombolan Cikeas. Mereka rame-rame menyemprot Partai Demokrat AHY. Panggung politik tinggal menyisakan Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Capres Ganjar sudah jelas pendukungnya, bagaimana dengan Prabowo? Gerindra nampaknya masih pusing terus-menerus dipepet oleh PKB yang memaksa Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Prabowo. Padahal sebagaimana AHY, MI juga sangat tidak layak untuk dijual di pasaran pemilihan politik Indonesia. Partai Gerindra sebagaimana Nasdem masih belum mendapatkan ketegasan mengenai partai mana yang sudah menyatakan sungguh-sungguh ingin mendukung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Bahkan yang ada, terkesan banyak parpol yang saat ini bolak-balik mengunjungi Prabowo atau Partai Gerindra hanya ingin mencari informasi Prabowo sudah didukung oleh partai mana saja, dan sebisa mungkin mereka menyalonkan diri sendiri karena merasa mendukung Prabowo lagi berarti alamat bakal menderita kekalahan lagi. Mungkin Ganjar Pranowo akan melawan kotak kosong. Ini yang semua harus kita cegah. Maka biar Prabowo tetap maju saja. Kalau Prabowo menang itu baru sejarah. Kalau Prabowo kalah lagi, itu pelajaran berharga bagi putra-putri Indonesia. Bahwa kalau ingin jadi manusia hebat, tirulah Prabowo. Kalah berkali-kali, gagal berkali-kali, namun tetap nyalon lagi. Ingat, kekalahan dan kegagalan itu adalah pintu sukses yang tertunda-tunda.